Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Bujana. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk membahas soal-soal di buku PR interaktif Intan Pariwara Matematika Wajib kelas 10B ya, kurikulum Merdeka. Yang akan kita bahas masih berkaitan pabrika, yaitu statistika, tepatnya di assignment 1 bagian B uraian nomor 1 sampai 5 yang berada di halaman 78 sampai 79. Langsung saja kita menuju ke soal yang nomor 1. Data persentase pencapaian vaksinasi COVID-19 dosis 1 dari target provinsi di Jawa Tengah per 8 Februari 2022 dibulatkan sampai satuan terdekat sebagai berikut. Ini kolom pertama menunjukkan persentase pencapaian vaksinasi dalam persen ya. Sedangkan kolom kedua paling kanan sendiri banyak kota atau kabupaten. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kelas ya. Buatlah dua bentuk histogram data di atas ya. Disuruh membuat dua model atau dua bentuk histogram yang berlainan. Penyelesaiannya untuk model yang pertama yaitu kita buat kelasnya pertama 79 sampai 90 ya, berdasarkan ini kolom yang pertama itu tingginya 22 ya, ini frekuensinya atau jumlahnya 22 kota. Yang kedua 91 sampai 102 jumlahnya 7. Yang ketiga 103 sampai 114 itu jumlahnya 1. Yang keempat 115 sampai 126 jumlahnya 2. Yang ketiga 127 sampai 138 itu 0 ya, ini 0 ya. Terus selanjutnya 139 sampai 150 jumlahnya 2 berarti tingginya 2. Yang terakhir yaitu 151 sampai 162 yaitu tingginya 1 ya. Ini yang ke atas ini menunjukkan banyak kota atau kabupaten, sedangkan garis yang mendatar ini menunjukkan persentase pencapaian vaksinasi dalam persen. Ini cukup mudah ya, tinggal menyesuaikan antara persentase dan jumlah kotanya ya, seperti ini ya. Ini bentuk yang pertama atau model yang pertama. Yang kedua boleh modelnya seperti ini, yaitu 79 sampai 90 itu 22 ya, sama. 91 sampai 102 itu tingginya 7 ya, sama. 103 sampai 115 itu jumlahnya 1, tingginya 1. 115 sampai 126 itu 22. 127 sampai 138 itu 0 ya. Nah, 139 sampai 162 itu digabung ya. Digabung ya, itu frekuensinya 2 ditambah 1 itu kan 3. Ya, berarti ini supaya menunjukkan jumlah 3 maka dibagi 2. 3 dibagi 2 itu kan 1,5. Berarti tingginya ini 1,5 ya, karena tadi dari 2 batang digabung menjadi 1. 1,5 ditambah 1,5 kan jumlahnya 3 ya, sesuai ya. Nah, ini saya ulangi, ini yang ini menunjukkan persentase 139 sampai 162 digabung tingginya itu masing-masing 1,5 ya, karena digabung 1,5 itu diperoleh dari ini 2 ditambah 1 3 ditambah dibagi 2 yaitu 1,5. 1,5 tambah 1,5 totalnya adalah 3 ya. Seperti ini model yang kedua ya. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Data nilai ulangan matematika 120 siswa kelas 10 sebagai berikut. Ini nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 kelas, ini frekuensi relatifnya dalam persen ya. Pertanyaannya, berapa banyak siswa yang memperoleh nilai tertinggi? Yang B, siswa yang memperoleh nilai minimal 60 tidak mengikuti remedial. Berapa banyak siswa mengikuti remedial? Berarti yang kurang dari 60 ya yang ikut remedial. Penyelesaiannya yang A, nilai tertinggi adalah 79 sampai 84 sebesar 12,5%. Ini 12,5%. Banyak siswa yang memperoleh nilai tertinggi NT yaitu nilai tertinggi sama dengan 12,5% kali ini jumlah semua siswanya 120 sama dengan 15 anak ya. Jadi banyak siswa yang memperoleh nilai tertinggi adalah 15 orang atau 15 siswa. Untuk yang B, siswa yang mengikuti remedial memperoleh nilai kurang dari 60 ya.
Nilai kurang dari 60 terdapat pada interval 42 sampai 59. Frekuensi relatif pada interval kelas 42 sampai 50 adalah 15%. Ini 39 ya, maaf ini salah. Yang kurang dari 60 itu kan 39 ya. 39 sampai ini 39 sampai 59 ya, yang kurang dari 60. Nah, frekuensi relatifnya pada interval kelas 39 sampai 59 adalah ini 15% ya, ini 15% dari sini, terus 13,4 ya, ini 13,4, ini dari sini 10,8 ya, ada 3 frekuensi relatifnya. Banyak siswa yang mengikuti remedial yaitu 15% ditambah 13,4% ditambah 10,8 kali jumlah siswanya ini sama dengan 39,2% kali 120, yaitu hasilnya 47,04 dibulatkan menjadi 47 ya, kan tidak mungkin siswa itu ada komanya ya, sehingga dibulatkan menjadi 47. Jadi banyak siswa yang mengikuti remedial adalah 47 orang atau 47 siswa. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Data hasil pengukuran tinggi badan siswa kelas 10 disajikan dalam histogram berikut. Ya, ini frekuensinya, ini tinggi badannya. Pertanyaannya ada 3. A. Berapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan 156 sampai 165? B. Berapa jumlah siswa kelas 10? C. Sebanyak 25% siswa memiliki tinggi badan lebih dari 160 cm. Benarkah pernyataan tersebut? Penyelesaiannya untuk yang A terlebih dahulu. Banyak siswa yang memiliki tinggi badan 156 sampai 165 cm ditunjukkan oleh jumlah tinggi badan interval kelas 156 sampai 165 ya. Ini maksudnya 155 ini 155,5 sampai 165,5 ini ya, saya garisi. Ini ya. Berarti ini tidak boleh diganti tinggi 156 seperti itu saja. 156 sebentar sampai 165. Nah, kelas ini bentar kok error. Tapi kelas yang paling dekat dengan 156 adalah 155,5 ini ya. Sedangkan tepi kelas yang paling dekat dengan 165 adalah 165,5. Jumlah tinggi batang interval kelas 156 sampai 165 sama dengan jumlah tinggi batang tepi kelas 150,5 sampai 165,5. Tinggi batang dari tepi kelas 150,5 sampai 165,5 adalah 22, ya ini kan 22 ya ini, sedangkan yang ini adalah 16. Jumlah tinggi batang disingkat J sama dengan 22 ditambah 16 sama dengan 38. Jadi siswa yang memiliki tinggi badan 156 sampai 165 cm sebanyak 38 orang atau siswa. Yang B, jumlah siswa kelas 10 ditunjukkan oleh jumlah semua tinggi batang pada histogram. Tinggi batang pada histogram adalah 12, 15, 17, 22, 16, dan 13. Jumlah semua tinggi batang atau TJ ya, tinggi jumlah atau jumlah semua batangnya 12 tambah 15 tambah 17 tambah 22 tambah 16 tambah 13 sama dengan 95. Jadi jumlah siswa kelas 10 adalah 95 orang. Untuk yang C, tepi kelas yang paling dekat dengan 160 adalah 160,5.
Siswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 160 cm ditunjukkan oleh jumlah tinggi batang di kanan tepi kelas 160,5. Tinggi batang di kanan tepi kelas 160,5 adalah 16 dan 13. Jumlah tinggi batang atau K ya sama dengan 16 ditambah 13 sama dengan 29. Persentase siswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 160 yaitu K per 95 kali 100% sama dengan 29 per 95 kali 100% sama dengan 30,5%. Dengan demikian, siswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 160 cm sebanyak 30,5%. Jadi, pernyataan sebanyak 25% siswa memiliki tinggi badan lebih dari 160 cm tidak benar. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Persentase penduduk miskin di perkotaan per Maret 2022 disajikan dalam histogram berikut. Yang ke atas ini menunjukkan banyak provinsi yang mendata persentase penduduk miskin. Berdasarkan data dalam histogram, tentukan kebenaran pernyataan-pernyataan berikut dan jelaskan alasannya. Yang A, persentase penduduk miskin di perkotaan paling tinggi 12,7 sampai 14,2%. Yang B, lebih dari 9,4% penduduk perkotaan di 7 provinsi masih dikategorikan miskin. Yang C, sebanyak 4,7 sampai 6,2% penduduk perkotaan di 11 provinsi masih dikategorikan miskin. Penyelesaiannya, ya kita disuruh menilai apakah pernyataan ketiga itu A sampai C itu benar atau salah ya. Untuk yang A, persentase penduduk miskin di perkotaan paling tinggi ditunjukkan oleh interval kelas paling kanan. Dari histogram terlihat interval kelas paling kanan adalah 12,7 sampai 14,2%. Jadi, pernyataan persentase penduduk miskin di perkotaan paling tinggi 12,7 sampai 14,2% bernilai benar. Selanjutnya yang B, 9,4 berada di dalam interval kelas 7,9 sampai 9,4. Banyak provinsi yang memiliki penduduk miskin lebih dari 9,4% ditunjukkan oleh jumlah tinggi batang di kanan interval kelas 7,9 sampai 9,4. Dari histogram diperoleh tinggi batang di kanan interval kelas 7,9 sampai 9,4 adalah 5, 1, dan 1. Jumlah tinggi batang di kanan interval kelas 7,9 sampai 9,4 atau J jumlah 5 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 7. Dengan demikian, banyak provinsi yang memiliki penduduk miskin lebih dari 9,4% ada 7. Jadi, pernyataan lebih dari 9,4% penduduk perkotaan di 7 provinsi masih dikategorikan miskin bernilai benar. Untuk yang C, banyak provinsi yang penduduk miskinnya 4,7 sampai 6,2% ditunjukkan oleh tinggi batang interval kelas 4,7 sampai 6,2. Dari histogram diperoleh tinggi batang interval kelas 4,7 sampai 6,2 adalah 12. Dengan demikian, banyak provinsi yang penduduk miskinnya 4,7 sampai 6,2% ada 12. Jadi, pernyataan sebanyak 4,7 sampai 6,2% penduduk perkotaan di 11 provinsi masih dikategorikan miskin adalah salah. Selanjutnya, soal yang terakhir, soal nomor 5. Persentase penduduk usia 15 sampai 59 tahun yang bekerja di Provinsi Bali per 2021 dibulatkan sampai sepersepuluhan ya. Sepersepuluhan berarti satu angka di belakang koma ya. Terdekat disajikan dalam histogram berikut. Ini yang ke atas persentase yang mendata kelompok usia yang bekerja. Berdasarkan data dalam histogram, tentukan kebenaran pernyataan-pernyataan berikut dan jelaskan alasannya. Untuk yang A, penduduk usia lebih dari 49 tahun yang bekerja di Provinsi Bali per 2021 sebesar 19,9%.
Yang B, penduduk usia 55 sampai 59 tahun yang bekerja di Provinsi Bali per 2021 kurang dari 10%. Untuk yang C, penduduk usia 40 sampai 44 tahun paling banyak bekerja di Provinsi Bali pada 2021. Penyelesaiannya, persentase penduduk yang bekerja pada usia lebih dari 49 tahun ditunjukkan oleh jumlah tinggi batang di kanan interval 45 sampai 49 ya. Dari histogram diperoleh tinggi batang di kanan interval kelas 49 sampai 40 adalah 11. Ini 11 ya, ini 11. Terus 11,1 ya, ini yang ini 11,1 ini dan 8,8. Jumlah tinggi batang atau J sama dengan 11,1 ditambah 8,8 sama dengan 19,9. Dengan demikian, persentase penduduk yang bekerja pada usia lebih dari 49 tahun adalah 19,9%. Jadi, pernyataan penduduk usia lebih dari 49 tahun yang bekerja di Provinsi Bali per 2021 sebesar 19,9% bernilai benar. Untuk yang B, interval usia penduduk yang bekerja kurang dari 10% ditunjukkan oleh interval kelas yang memiliki tinggi batang kurang dari 10%. Dari histogram terlihat interval kelas 15 sampai 19 dan 55 sampai 59 memiliki tinggi batang kurang dari 10. Dengan demikian, interval usia penduduk yang bekerja kurang dari 10% adalah 15,19 tahun dan 55 sampai 59 tahun. Jadi, pernyataan penduduk usia 55 sampai 59 tahun yang bekerja di Provinsi Bali per 2021 kurang dari 10% bernilai benar. Yang C terakhir, kelompok usia penduduk yang paling banyak bekerja di Provinsi Bali pada 2021 ditunjukkan oleh interval kelas yang memiliki batang paling tinggi ya. Silahkan dilihat nanti histogramnya, dilihat yang paling tinggi. Dari histogram terlihat interval kelas 35 sampai 39 memiliki batang paling tinggi. Dengan demikian, penduduk usia 35 sampai 39 tahun yang paling benar bekerja di Provinsi Bali pada 2021. Jadi, pernyataan penduduk usia 40 sampai 44 tahun paling banyak bekerja di Provinsi Bali pada 2021 bernilai salah. Demikian pembahasan soal uraian asesmen 1 bagian uraian ya, bab 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.